Kita semua pasti pengen kan punya hubungan yang harmonis dan awet, entah itu sama temen, pasangan, atau keluarga. Tapi pernah nggak sih kita ngerasa kok ada hubungan yang rasanya gampang banget, ngalir gitu aja, sementara yang lain rasanya penuh drama. Nah, ternyata kuncinya itu ada di dua pilar utama. Yuk kita bedah bareng-bareng. Pasti pernah kan ngerasain ini? Ketemu orang yang dari awal ngobrol udah langsung klik, nyambung banget. Tapi ada juga nih orang yang tiap kali interaksi rasanya kok serba salah, penuh salah paham. Sebenarnya apa sih yang bikin beda? Jawabannya tuh ternyata bukan sekedar soal cocok-cocokan atau takdir loh. Fondasi dari setiap hubungan yang sehat itu sebenarnya dibangun di atas dua pilar keterampilan yang penting banget. Kalau dua pilar ini kokoh, ya bangunannya juga bakal kuat. Nah, ini dia nih kedua pilarnya. Yang pertama, etika komunikasi. Ini tuh semacam aturan main biar interaksi kita enak. Dan yang kedua, pengendalian diri. Kemampuan kita buat nggak kebawa emosi, apalagi pas situasi lagi panas. Dua-duanya ini penting banget, kayak dua sisi mata uang yang nggak bisa dipisahin. Oke, kita bahas lebih dalam ya pilar yang pertama, etika berkomunikasi. Anggap aja ini kayak GPS moral kita pas lagi ngobrol sama orang lain. Jadi, etika komunikasi itu apa sih? Gampangnya gini, ini tuh soal kesadaran kita buat milih kata-kata dan tindakan supaya nggak nyakitin orang lain. Kita semua tahu kan pepatah lidah lebih tajam dari pedang? Nah, etika ini yang jadi tamengnya, biar pedang kita nggak melukai siapa-siapa. Coba deh, perhatiin poin-poin ini. Ini bukan cuma soal ngomong jujur, tapi jujur yang dibarengi sama kedewasaan. Bukan cuma pakai bahasa yang sopan, tapi juga efektif, pesannya nyampe. Bahkan cara kita duduk, kontak mata kita, itu semua ngaruh loh. Dan yang paling penting, beneran dengerin. Bukan cuma nunggu giliran buat ngomong. Dan prinsip-prinsip ini tuh berlaku di mana aja. Di kantor misalnya, cuma sekedar bilang selamat pagi, itu bisa mengubah suasana seharian. Atau pas ngehubungin dosen, penting banget tahu waktu dan pakai bahasa yang pas. Bahkan dalam persahabatan, jadi pendengar yang baik tanpa ngejudge itu udah bentuk etika yang luar biasa tulus. Panduan dari Al-Quran bahkan merangkumnya dengan sangat indah. Dikatakan bahwa perkataan itu nggak cuma harus benar, tapi juga harus bisa nyentuh jiwa, terasa baik, dan disampaikan dengan lemah lembut. Ini nunjukin kalau ide tentang komunikasi yang penuh empati itu sebenarnya universal banget. Oke, kita udah punya petanya nih, yaitu etika berkomunikasi. Tapi, apa gunanya peta kalau yang nyetir panikan? Nah, disinilah kita masuk ke pilar kedua, menjaga ketenangan dari dalam, alias mengelola emosi. Coba deh kita renungin pertanyaan ini. Kita bisa aja hafal semua teori sopan santun di luar kepala. Tapi apa gunanya itu semua kalau pas kita lagi marah, emosi rasanya kayak ngebajak otak kita dan semua aturan itu langsung lupa seketika. Nah, disinilah pengendalian diri berperan. Lebih spesifiknya lagi, kemampuan kita buat mengelola amarah. Ini bukan berarti kita nggak boleh marah loh ya. Marah itu wajar, tapi ini soal gimana caranya kita menyalurkan energi besar dari rasa marah itu ke arah yang positif, bukan malah merusak. Gini cara kerjanya. Amarah yang nggak terkendali itu kayak kabut tebal yang tiba-tiba datang. Waktu kita ada di dalam kabut itu, kita jadi nggak bisa lihat situasi dengan jernih. Masalah yang tadinya sepele bisa kelihatan gede banget, dan niat baik orang bisa kita anggap sebagai serangan. Untungnya, ada kok toolkit pertolongan pertama yang bisa kita pakai pas amarah mulai naik. Mulai dari yang paling simpel, coba deh diam sejenak, atur napas. Paksa otak kita buat mikir rasional. Ada juga cara unik, kayak cari hal lucu di tengah situasi tegang atau lampiasin energinya buat olahraga. Dan yang paling ampuh, memilih untuk memaafkan. Jadi, kita udah punya etika sebagai panduan dari luar dan pengendalian diri sebagai kekuatan dari dalam. Sekarang, yuk kita lihat gimana caranya dua pilar ini bekerja sama buat ngebangun hubungan yang bener-bener kokoh. Cara paling gampang buat ngebayanginnya tuh gini. Etika ngasih kita semacam cetak biru tentang gimana sih cara berinteraksi yang baik dan benar. Tapi pengendalian dirilah yang ngasih kita kekuatan buat tetap ngikutin cetak biru itu, bahkan pas kita lagi diuji atau diprovokasi. Coba bayangin deh, etika itu adalah peta yang nunjukin jalan ke hubungan yang harmonis. Nah, pengendalian diri itu kemudi atau setir di tangan kita. Punya peta tapi nggak pegang setir, ya kita tahu mau kemana, tapi mobilnya cuma muter-muter di tempat. Sebaliknya, jago nyetir tapi nggak punya peta. Kita bisa nyetir dengan lincah, tapi nggak tahu mau kemana. Keduanya harus ada.
Nah, setelah kita obrolin semua ini, ada satu pertanyaan buat kita renungin masing-masing. Dari dua pilar ini, etika komunikasi dan pengendalian diri, kira-kira pilar mana nih yang lagi paling perlu kita perkuat sekarang? Percaya deh, fokus buat nguatin salah satunya aja udah bisa ngubah banyak hal.